Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini dalam rangka bermajlis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatu wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, tiba-tiba kita bulan Ramadan sudah selesai. Kita sudah masuk di bulan Syawal, yakni kita berhari raya Idul Fitri di bulan Syawal. Semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita itu di tahun berikutnya itu lebih baik dari tahun sebelumnya, dan kita di bulan ini benar-benar berhari raya. Karena ada dua makna hari raya. Hari raya ada dua makna, yakni makna umum dan makna khusus. Dan mungkin banyak dibahas oleh Ustadz tentang makna hari raya. Jadi makna Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, al-id fil lugati minal aud. Id itu cara bahasa dari kata al-aud. Ar-ruju' wat tikrar, maknane rujuk kembali. Id itu maknane kembali, wat tikrar berulang. Kembali berulang. Perayaan yang berulang-ulang kembali di waktu yang sama itu Id. Mulane Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri aidan. Janganlah engkau jadikan kuburku sebagai aid, sebagai hari raya yang diulang-ulang di waktu yang sama. Memang hari raya. Cara mono nek cara kene gak diarani id, nek diarani id langsung detail melanggar iki. La tattakhidhu qabri aidan, samar saiki. Arane haul. Arane haul. Haul itu sama dengan id, karena itu juga bentuk perayaan yang berulang di tanggal dan waktu yang sama. Itu sebenarnya sudah masuk ala Nabi, riwayat Abu Hurairah. Id, la tattakhidhu qabri aidan. Janganlah engkau jadikan kuburku sebagai hari raya. Wala taj'alu buyutakum kubura, dan janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Eleng-eleng omahe aja ngantek dadi kuburan, terutama sabare Ramadan.
Ramadan kinane akeh ngaji, bar Ramadan ilang pletas iku ngajine mokor nyembah Allah, ibadah Allah ning bulan Ramadan tok nggih. Nggih. Wala taj'alu buyutakum kubura, jangan kau jadikan omah-omah kalian sebagai kuburan. Nggih. Ya ini maksudnya ya omah itu digone ngaji, digone salat nggih. Wahai tsuma kuntum, terus Nabi nggih nek pengen nggih apa iku maca selawat ndongakno aku Nabi iku gak harus mendatangi setiap waktu di kuburanku, terus Nabi intine ngoten nggih. Aja dadekno iku. Terus makanya Nabi nek gak oleh datang nggih merayakan setiap waktu nggih yang ditentukan untuk perayaan di kuburan Nabi. Terus solusinya piye? Nabi mengatakan wahai tsuma kuntum, nendi wae sampean kabeh nggih, nendi wae nggonem sene Indonesia, sene Irak, sene Iran misale, fasallu alayya, maka sholawatlah kanggo aku. Terus Nabi fa inna sholatakum tablughuni, sesungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku Nabi, sampai nang Indonesia sampai tunggone Nabi. Ora usah ngenteni ngadakno haul. Saiki bahasane haul, tapi aslinya iku Id. Nggih, gak usah ngadakno Id. Misalnya ana wali fulan memang kalau dia benar wali misalkan, oh apa ndongakno ora usah ngenteni haul. Nggih. Kapan saja di mana saja kita doakan. Makanya kuburan ilang ku ya biasa, kuburan isek ya biasa mergo ndongakno kondi wae iku sampai. Ini yang terpenting, akhirnya mudah, syariat Islam itu mudah. Kayak ngono mbah wali kono nggih. Nek sampean ngenteni teko rono bereng, ngenteni apalagi hol bereng nggih. Itu sangat merepotkan untuk mendoakan saja, tapi Islam ngekei solusi yang mudah setiap saat di mana saja. Ini hadisnya wahai tsuma kuntum fasallu alayya fa inna sholatakum tablughuni. Hadis ini hasan rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud. Maka Id itu namanya berulang. Makanya Idul Fitri nggih, hari raya yang berulang nggih. Li'annahu ya'udu kulli sanatin. Kenapa dikatakan Id? Karena diulang setiap tahun. Wal fitru, sing fitri iku maknane apa? Makna sing umum untuk semua orang Islam secara umum sing mau puasa, meskipun puasane iku apa? Puasane iku hanya sesuai syariat namun enggak ada hakikate, yakni atine nganggur iku ya ana wong sing poso sing penting ketok apa? Poso. Iki nanti hari rayane melok iki nggih. Melok makna sing iki nggih. Wal fitru ma'nahu al-iftar wa tarkus syam. Fitr iku maknane al-iftar berbuka, wa tarkus syam meninggalkan puasa. Sing maune poso terus gak poso nggih. Nggih, sing maune poso terus gak poso iku jenenge apa? Hari raya Idul Fitri. Malah wong-wong semua wong sing poso terus malah gak poso iki orang yang berhari raya Idul Fitri. Berarti sing gak poso belas ya gak hari raya ngono lho. Nggih. Sing gak poso ya gak hari raya, kena apa padha melok iku jenenge cara cah cilik dolanan pupuk bawang. Nggih. Pupuk bawang pakene meneh nggih. Sami nggih. Menawa padha wae. Jadi sing melok bodo, sing melok hari Idul Fitri iku wong sing poso nggih. Posoe sik bener sik gak, sing penting poso melok nggih. Sing maune poso terus buka. Mulane ning gone hadis sumu liru'yati. Poso ketika melihat tanggal. Wa aftiru liru'yati. Buka lho. Dadi al fitru iku maknane buka nggih, berbuka. Berbuka ning kene hari raya iku. Nah, wa aftiru biru'yati. Bodho nggih ketika melihat tanggal. Itu maknane al-fitru sing umum untuk semua orang Islam yang berpuasa. Wa yutlaqu aidan 'alal fitrah. Dan juga bermakna fitrah. Hari Idul Fitri maknane
Fitrah. Apa maknanya fitrah? Allati fatarallahu nasa 'alaiha, yaitu keadaan asal yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kita pada asalnya itu fitrah. Apa maknanya? Suci, bersih. Gimana ini juga benar. Ya orang mau kursi berbuka memang mboten. Dalilnya apa? Fitrah, fitri, bermakna fitrah itu ya ini diantaranya hadis Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah suci. Mulane bar hari raya ini yang memang dia puasa secara syariat dan hakikat yakni imanan wahtisaban itu hakikate. Nek poso tok gak iman, gak berharap pahala lagi oleh poso tok. Tapi nek malane syariat itu makna dari amalan syariat sedangkan hakikat itu adalah isi hati kita itu, niat kita, tujuan kita itu hakikat itu loh. Makanya syariat dan hakikat gak bisa dipisah karena syariat itu aturan yang kita jalankan, namun hati kita nek lepas maka niat gak ada, maka hanya syariat saja itu loh. Maksudnya seperti itu cara dijabarno ngono kuwi Tapi nek wong salafi murni mungkin gak iso jabarno ngene. Mari aku biyen tau ngamahami ngono iso jabarno ngene ngono maksudnya. Jadi ana wong bahasa hakikat itu gak ono bahasan hakikat. Ada hakikat itu hakikatnya kamu itu tidak puasa, kamu hanya lapar dan dahaga tok gitu loh. Nek gak ono niat apa? Imanan wahtisaban. Iman be berharap pahala nggih. Nah nek wong sing poso dengan imanan wahtisaban, iman dan berharap pahala, tidak hanya syariatnya saja, tidak hanya puasa dohirnya saja, maksudnya ngoten nggih. Maka dia itu nanti setelah puasa habis masuk hari raya dia alal fitrah. Ini berhari raya beneran. Dia bersih, suci. Sebagaimana di hadis apa mang kullu maulidin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Karek bapake sing gawe dhek iku Yahudi, Nasrani, Majusi, amale apik elek iku sing ngatur karek wong tuane, bapak ibuke. Jadi pendidikan, makanya kene fa abawahu maka pendidikan rumah karena yang pertama kali sebelum keluar. Nenek omah dari kecil, dari setelah dilahirkan di timangane diisi tauhid, diisi Islam, itu metulah dia akan kokoh dan kuat. Makanya kene iki Nabi nemuni yang hadise fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi, iki termasuk tolak ukur. Mulane sampean nek cilik anak gak boleh didik tauhid, gak boleh didik Islam di rumah, nggih. Metu kok ternyata dadi cah bujat, nggih. Iku aja nyalahno lingkungane di njaba dhisik, nyalahno dari awal kita itu gak gawe pondasi. Ngoten lho nggih. Nek sebagai pondasi, Masya Allah luar biasa itu, dia akan kokoh nggih. Karena hadis ini termasuk patokan itu lho nggih. Alal fitrah nggih. Idul fitri nggih. Jadi hari Idul Fitri itu bukan sekedar hari raya hari raya senang-senang saja bukan ya senang-senang yakni apa itu hari di situ huwa yaumun laisa lillahi wal laibi bal huwa yaumun ibadah wa syukri wa farah bi taatillahi taala. Jadi sebenarnya kita berhari raya Idul Fitri itu kita itu bersyukur kepada Allah SWT. Kita memang bersenang-senang karena memang berhari raya itu boleh kita bersenang-senang tapi dalam hal yang mubah. Berhari raya itu boleh senang-senang dalam hal yang mubah, bukan dalam hal yang terlarang. Kita bersyukur dan kita bergembira karena apa? Karena kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di satu bulan Ramadan. Kita bersyukur bagian dari ibadah. Maka hari raya itu sebenarnya ibadah. Karena kita bersyukur nih. Bersyukur kita bisa puasa 1 bulan penuh berharap pahala dari Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT sehingga kita jadi fitrah, jadi bersih. Kita bersyukur nih. Bersyukur bagian dari ibadah, mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah nih. Hidayah apa? Hidayah irsyad. Irsyad itu kita tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib.
Kita tahu ketika kita puasa Ramadan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap pahala tersebut dan berharap ampunan Allah itu bagian dari hidayah irsyad. Dan hidayah taufik itu kita mampu mengerjakannya 1 bulan. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban kita setelah selesai 30 hari kita berhari raya itu dalam rangka mensyukuri nikmat ini gitu loh. Oh, gak sekedar biasa itu, kalau diresapi banyak itu kaitannya. Kita benar bersyukur bagi orang yang bisa memanfaatkan di bulan Ramadan. Engko setelah Ramadan kita akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Itu harapannya nggih. Mulane ning gone apa? Ning gone disebutkan juga Idul Fitri fil Islam laisa mujarrada adatin aw ihtifalin dunyawiyin bal huwa ibadatun yataqarrabu bihal muslimu ila Allah fayukabbirullahu wa yashkuruhu ala itmamis siyam. Jadi kita itu hari raya itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah seorang muslim itu dengan bertakbir dengan bersyukur atas sempurnanya kita bisa puasa Ramadan. Mulai kama qala ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Iki dalile sing tak terangno ngarep mau. Jadi ono dalile gitu loh. Mulai walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilu hendaklah kalian menyempurnakan al-iddah hitungan puasa Ramadan wis sempurna walitukabirullah kita bertakbir kepada Allah baca takbiran. Atas apa kita itu ala mahadakum atas petunjuk Allah sing tak terang nomang apa petunjuke ngerti nek bulan Ramadan itu wajib sehingga kita berharap pahala dan juga ampunan dari Allah dan bersyukur wala'allakum tashkurun agar bersyukur atas apa ya atas hidayah irsyad tadi dan hidayah taufik bisa melakukan puasa Ramadan yang saya terangkan dari awal tadi. Tuh, ini dalilnya iki ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185. Nah, kenapa saya memilih ada 2 makna? Makna pertama berbuka itu memang sudah masyhur Jadi Idul Fitri maknanya kan berbuka sudah masyhur. Yang kedua itu juga taikwan maknanya fitrah kita bersih. Kita insya Allah mudah-mudahan kita bersih di bulan ini Di antaranya apa? Karena Allah sendiri yang menjanjikan yakni apa? Allah menjanjikan di dalam beberapa riwayat man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lha iki dalile. Nek awake poso Ramadan lahir batin, cara wong Jawa sing diarani sufi apa iku secara syariat dan hakikat kan ngoten nggih. Lahir batin asline iku bahasane ketoke kok bahasa koyo sesat ngono. Ora iku asline bahasa lahir batin syariat hakikat ngono lho maksude nggih. Nah iku aku ngepasno tok aku iki. Nah aku ngepasno tok ngono. Jadi secara lahir batin kita puasa secara lahir batine kita imanan wati saban iman minta harap pahala dari Allah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi ghufira Allah nyepuro dosa-dosa di sepuro dosane kita apa itu yang telah lalu oleh Allah. Makanya setelah Ramadan kita bersih. Nek iki bener. Makanya maknane 2 muga-muga awak dhewe iki makna pertama masuk, makna kedua ya masuk dan kita bersih dari dosa-dosa insyaallah taala Dosa tahun lalu atau dosa yang lalu? Yang lalu? Tidak dibatasi tahun. Tidak dibatasi tahun, pokoknya yang berlalu sudah semuanya diampuni oleh Allah sudah. Iya bisa. Mungkin sing tahun biyen dia isih nakal, dosane tahun kubuyene berarti urung disepuro kan, urung gelem poso. Saiki poso yang lalu ya lalu semuanya gitu. Umum saja. Jadi bersih kita Makanya termasuk ini tak bacakan juga agar kita semangat berhari raya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atu tazid. Nah ini yang penting Hari raya itu bukanlah bagi orang yang berpakaian baru, hanyalah hari raya itu untuk orang yang taatnya bertambah. Jadi bar poso
setelah poso hari raya ini, nanti setelah hari raya ini ketaatan kita bertambah dibanding tahun lalu. Ini bandingannya tahun lalu, bukan dibanding bulan Ramadan. Gak bisa kita sama seperti bulan Ramadan, tidak akan bisa. Maka bandingannya amal kita setelah Ramadan ini maka lebih baik dari tahun yang lalu, itu bandingannya. Mengenai liman ta'atu tazid, bagi orang yang ketaatannya bertambah. Kalau bertambah melebihi Ramadan tidak akan bisa, karena Ramadan setan dibelenggu. Nah, luwih enteng. Kita bisa merasakan toh nggih? Sampai iso toh hari-hari iki iso ngalahno Ramadan? Tidak akan bisa. Nah, itu, tidak akan bisa. Makanya bandingannya di tahun yang lalu taate bertambah. Laisal id liman tajammala bil libas war rukub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Tidaklah id itu bagi orang yang berbagus-bagus dalam berpakaian dan berkendaraan. Hanyalah hari raya itu bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sopo berarti? Berarti ini mana hakikat? Berarti bagi orang yang imanan wahtisaban, iman terhadap Ramadan dan berharap pahala, itulah yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu Rajab. Jadi diampuni dosa, ketaatan kita tambah karena Al-Qur'an mengatakan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Karena semakin bertakwa, ketaatan kita nanti akan semakin bertambah. Dan juga Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu dulu pernah bacakan untuk ini fi ba'dil ayat, di sebagian hari raya Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan innama huwa aidun liman qabilallahu siyamahu wa syakara qiyamahu wa kullu yaumin la yusallahu fi fa huwa aidun. Hanyalah hari raya itu bagi orang yang diterima puasanya, berarti posone tenanan. Wa syakara qiyamuhu, yakni mensyukuri atau memberi pahala disyukuri, yakni maksudnya apa itu qiyamul lail dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu yaumin la yusallahu fi fa huwa aidun. Kata Sayyidina Ali, setiap kita tidak bermaksiat kepada Allah itulah hari raya. Kita harus bahagia, maksudnya kita harus bahagia ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita harus bersedih ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya Sayyidina Ali. Maka ketika kita gak bermaksiat berarti kita berhari-hari kita bahagia gitu maksudnya. Tapi wong nek wis biasa taat itu memang bisa bahagia, memang kehidupannya dia memang bahagianya ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kisah Umar bin Abdul Aziz juga. Kalau Umar bin Abdul Aziz pernah putrine iku ape bodoh ganti klambi sambat dengan bapak kurang di klambi piye gitu. Iya, putrine khalifah yo gak kelar tuku klambi Mergo ora mek harta korupsi mego gitu loh. Ya. Qalat al-idu ghatan wa laysa indana thiyabun jadidatun nalbasuha. Mereka berkata putrine apa iku Umar bin Abdul Aziz. Weh bapak sesuk iku bodoh gitu loh. Hari raya gitu. Gak ono klambi anyar sing kena digawe gitu. Tsumma nadhara ilaihina, kemudian diawasi putrine Ya banati laisal itu man labisal jadid wa anakku Ulama lagi biyen ngono kabeh. Mergo umume kayak dia biyen memang nek bodoh nganggo pakaian baru, dan ini tradisi boleh. Bersyukur kepada Allah pakai pakaian baru itu memang boleh, tapi nek gak duwe ya aja sambat itu loh. Memang sejak zaman dulu, sejak zaman sahabat itu pakaian baru, ciri khas bodoh itu gitu loh. Terus ya banati, karena umumnya pakaian baru gak pakai baru piye kan cah cilik-cilik cah nom-nom kan ngono. Sing tuwek-tuwek muni ya banati laisal id man labisal jadid. Hari raya itu hakikatnya bukanlah bagi orang yang berpakaian baru. Innamal id liman khafa yaumul wa'id. Hari raya itu bagi orang yang takut di hari yaumul wa'id, di hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat, hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nek wedi hari menghadap Allah itulah kamu berhari raya. Jadi nanti hari raya itu sekarang ini hari raya itu diantaranya al-id wa tarob wa yudhiru idul fitri ma'ani tarahum wa ta'awun bainal muslimin kita saling tolong menolong
sama min hilal zakatul fitri, dengan lewat bayar zakat fitrah nggih, menolong yang lemah pakai zakat fitrah nggih, silaturahim nggih, saling mengunjungi nggih. Saling mengunjungi itu juga bagian dari, bukan hanya tradisi itu sebenarnya. Sudah ada contohnya, watasamuh wal afwi bainan nas nggih. Lapang dada, saling memaafkan di antara manusia nggih. Dulu Abu Bakar ketika hari raya datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, besane teko ning ngene besane gitu. Iya. Makanya Abu Bakar diriwayatkan dakhala Abu Bakrin. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah nggih. Dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawil ansor. Abu Bakar masuk nggih. Wa indi jariyatani min jawil ansor. Di dekatku ada anak-anak wanita dari anak-anak wanita Ansor. Tungguan niyani. Mereka anak-anak ini bernyanyi. Bima taqawatil Ansor yauma bu'ats nggih. Dengan apa yang diucapkan nggih di perang Bu'ats nggih. Qalat walaysata bimugun niyatain nggih. Ibu udah mengatakan anak-anak ini bukan penyanyi, tapi pas hari raya nyanyi-nyanyi di rumah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar masuk. Iya, Abu Bakar masuk. Tapi anak ini bukan penyanyi, ini catatan yang penting. Catatan ibadah walaysata bimugun niyatain, dia bukan penyanyi. Jadi hanya apa ya? Spontan, cah cilik-cilik nyanyi-nyanyi gitu. Nah, faqala Abu Bakar di dalam riwayat pakai kok saiki dienggo terbangan iku lho sing dienggo rebana itu lho. Nah, Mbak Firatan pakai rebana. Jadi pakai pakai rebana gitu. Ya, pakai rebana dalam satu riwayat nggih. Faqala Abu Bakrin nggih. Jadi bukan penyanyi loh, berarti enggak ada di situ nggih. Terus berarti kan berarti ono ngajarno nyanyi-nyanyi, ngajarno apa rebana kan ono, mboten niku spontan saja gitu. Nyanyi boleh. Heeh. Faqala Abu Bakrin. Abu Bakar mengatakan padahal pakai duf itu, pakai rebana mbekan nyanyi. Terus Abu Bakar, amazamiru syaitan fi baiti Rasulullah. Seruling setan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wadzalika fi yaumid, itu terjadi di hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin wa Abu Bakar, terus Nabi. Inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Sesungguhnya bagi setiap kaum itu hari raya dan ini hari raya kita. Beno cah cilik-cilik nyanyi yo beno gitu. Gak apa-apa. Ya. Tapi catatan yang perlu catat, Ibnu Hajar mengatakan anak-anak ini bukan penyanyi. Ya spontan saja gitu. Makanya ojo terus ajarno nyanyi anak-anak gak popo, berarti dadi guru nyanyi gak popo, jurung ngono. Iku kesimpulannya dhewe itu. Wong Ibnu Hajar mengatakan walaisata bimugon niatain. Dadi anak-anak Ansor gak ono sing jenenge penyanyi, tapi jenenge spontan koyo ngene iki lho. Bocah-bocah spontan midhedhep nyanyi-nyanyi kan yo wajar cah cilik kan gitu lho. Seneng-seneng di hari raya. Tapi mereka kan bukan penyanyi, memang bukan dididik khusus. Koyo saiki dididik sengaja digawekno rebananan gitu ya. Grup rebana itu lain lagi nanti kasusnya gitu. Yang terpenting sekarang adalah sebelum pelajarannya nanti babe sholat sunnah. Engko tak bahas sedilok tentang ringkasan sholat sunnah dulu, masalah dalil-dalilnya nanti menyusul gitu. Tetap ono engko babe nggih. Jadi yang penting istiqomah gitu. Setelah Ramadan istiqomah, pada Ramadan ini catatan kula yang penting istiqomah pada Ramadan. Nek sampean iso istiqomah setelah Ramadan ini lebih baik dari tahun sebelumnya, insya Allah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah. Makanya wamin alamati qabulil amali, di antara ini yang terpenting ya, di antara alamat diterimanya amal, itu harus penting ya. Tanda-tanda. Wamin alamati qabulil amali al istimrar ala ta'ah ba'dahu. Terus menerus di atas taat setelah amalan tersebut. Bar Ramadan dia masih terus-menerus di atas taat. Meskipun frekuensinya nggak sama seperti bulan Ramadan. Asal terus-menerus di atas taat. Ini menunjukkan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting ya. Fala yakunul muslim, maka janganlah seorang muslim itu menjadi mimman ya'budullah fi Ramadan faqat, termasuk orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Maca Al-Qur'ane pendak Ramadan tok. Nggih. Kenane nang masjid-masjid yo rame do maca Al-Qur'an. Macane kabeh sak kemretolen sak bereng ngono. Aku kenane melok nang masjid tak semak do ndredeg.
Tak semak aku tak benerno tenan ngono. Nek semak liyane kan gak dibenerno tenan. Tak semak tak benerno tenan. Bar Ramadan yang tak peseni ngene iki nek pengen gak kemretolen, bar Ramadan kok ngene iki yo setiap hari maca Al-Qur'an, sampeyan Ramadane wis lanyah aku ngono. Nggih to? Ngono, ora mung macane pas Ramadan tok, ono meneh Pak jarene. Yo nek buka pas Ramadan masjid tok iki jare. Nek piye kon lanyah kon ndi sangkane ngono lho. Ya nek omah ya ora dibuka masalahe ngono lho. Mulane apa janganlah kau jadikan kuburanmu sebagai rumahmu seperti kuburan itu lho. Aja gitu lho. Ya kok ya diwaca nggih. Aja ora diwaca. Waca lah setiap hari iso sak juz wah luar biasa setiap hari sak juz. Oh sampe Ramadane wis lanyah. Dadi sehingga Ramadan bener-bener sing dikatakan panen oleh bacaan yang banyak itu lho. Ramadan pengen oleh wakeh tapi macane gradul-gradul sampai ngijah. Ya keselen. Nek pengen Ramadan ke depannya itu oleh akeh, setelah Ramadan ini maca terus sampai Ramadan depan sampeyan wis lanyah maca iso oleh akeh. Ngono lho sing tak tuturi ngono wong-wong bereng. Wong umum bereng tak tuturi tak kandhani ngono gitu lho. Jadi fala yakunul muslim, janganlah seorang muslim itu menjadi mimman ya'budullah fi ramadhana faqat, hanya menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Bal yakunu abdan lillahi fi kulli zamanin wa makan. Bahkan dia itu seharusnya menjadi hamba Allah, selalu nyembah Allah, selalu ibadah nenggone Allah di setiap waktu dan tempat. Ojo mukur ulan Ramadan tok gitu. Nah, ini penting nggih. Ngoten. Bon niku apa iku pemanasan untuk sore hari ini nggih. Semoga kita diterima amalnya dan kita bisa menjadi hari raya kita benar-benar fitrah nggih, tidak hanya berbuka saja tapi juga fitrah manane, yakni bersih dari dosa nggih, sehingga kedepannya kita berjalan yakni bisa istimrol terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus kemudian sekarang sampai bab salat tatawwu, babu sholatit tatawwu'i. Babu sholatit tatawwu'i utawi iki bab sing jelasno tentang salat tatawwu. Bimakna salat sunnah. Tatawwu secara bahasa maknane patuh taat. Secara istilah ketaatan yang tidak wajib. Ya, tatawwu iku ya, tatawwu secara bahasa patuh taat. Wong gak diwajibno gelem nglakoni iki wong patuh. Ora diwajibno, Pak. Sampeyan ora diwajibno ngetokno duit, gelem ngetokno duit. Sedekah sunah. Itu termasuk wong sing taat, wong sing patuh, wong orang luar biasa, hanya anjuran saja wis budal. Mulane tatawwu arane ning kene, salat tatawwu. Maknane patut to taat, secara istilah maknane ketaatan yang tidak wajib utawa nafilah. Ya, nafilah iki maknane ya sunnah, sama sunnah maksudnya ketaatan yang tidak wajib. Wa an Rabi'ah bin Ka'bin, iki hadis pertama ini menunjukkan kedalaman ilmu pengarang ya. Ibnu Hajar ya. Hadis pertama iki sing dibahas, salat sunah sing dibahas hadis pertama iki. Wa an Rabi'ah bin Ka'bil Aslami. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, ngendika sinten Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, qala ngendika li maring ingsun sapa Rabi'ah, sinten an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang kepadaku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang kepada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, sal jalu'a sira. Fakultu matur sapa ingsun, jalu'a nggih. Nabi ngongkon jaluk, Nabi ku nek dijaluki apa wae diparingi nggih. Nabi ku lomo nggih, lomone ra kaprah nggih. Njaluk harta kei harta. Sal njaluk sira nggih. Fakultu matur sapa ingsun, as'aluka murafaqataka fil jannah. As'alu njaluk sapa ingsun ka ing panjenengan Nabi
murafaqataka ing ngancani panjenengan, ing ngancani ka ing panjenengan fil jannati ing dalam swarga. Wae Nabi, aku njaluk dadi kancane jenengan ing swarga. Iya, jalukane ora main-main. Faqala matur sinten Nabi, aku ora dalik. Jaluk liyane kuwi gitu lho. Angel kabulane, njaluk liyane kuwi. Nek nyelane kuwi misale njaluk wedhus to njaluk sapi, njaluk unta mesti dikai karo Nabi. Gampang gitu. Iki upayane angel mego gitu. Mulane ora dalik nggih. Apa ana jalukan liyane kuwi nggih. Njaluk liyane wae lho ge cara Jawane liyane wae gitu. Fakul matur sapa ingsun, wa dzaka nggih. Yani wa utawi mas'ul sing tak jaluk, hadza yo iku, sing tak jaluk yo kuwi ngono, gak liya-liya gitu. Heeh. Masyaallah. Wis kuwi ora maleh gitu. Jalukane. Mulane wong ndek pendirian teguh nggih, pendirian teguh nek ayo ora mulah maleh. Wong nek ndek pendirian teguh mergo dia sudah yakin. Dah yakin mulai pertanyaan kubur itu dibaleni perkara apa? Yakin to orang. Marabbuka Allah misalnya. Marabbuka bingung deh. Tenan to bener to ora lek jawab ngono. Cara ngono. Nek wong sing ndek pendirian teguh nyembah Allah ning donya tenan ya ditakoki bolak-balik ya pancet jawabane itu. Mulane ning gone talken ning gone kuburan nek ditakoki kaping 3 jawab ngono. Aku mikir ngono mudine wae ngrepek maca kowe ora hafal kok iso marahi bereng ngono. Penatar. Ayo dhek sing marahi aku ngene aku wis ndelok nek sing ning kuburan cara iso omong ngono kowe wae maca penak ngono ya. Ngrepek mudine wae ora hafal kok. Maca tenan mudine iku. No, kendel dhek muni. Enggak, tapi wong sing dadi mudin itu rata-rata nek tak delok iku orang-orang yang memang keilmuannya kurang. Itu memang seperti itu nih. Nek tak delok dari sisi baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya itu memang keilmuannya kurang gitu. Nah, yes. Ya itu profesi saja sebenarnya. Sing tak ngerteni lho ya, tapi mungkin ana sing keilmuane ngrepek modele. Monggo cara aku iku disyariatno tenan, ana tenan, cara aku ya wis tak apalno to ngono. Ora diapalno ya cara ana dalile. Dekne wis karuan dadi profesine bertahun-tahun nganti tuwek kok ya isih ra apal sik ngrepek wae kan ya. Piye ngono? Cara mayite kowe ngepek Mbah Mudin ngono. Iya. Guyonane Pak niki guyonane. Huwa dzaka terus sing tak jaluk yo mongkon kuwi tok gitu. Kala matur sinten Nabi nggih. Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Fa'inni mongko nulungono sira ni ingsun Nabi. Maksudnya bantu aku jare Nabi. Nek pengen dadi tanggoku, dadi kancaku ning surga, bantu aku ala nafsika untuk awakmu dhewe bi kathratis sujud kelawan ngakeh-ngakehno sujud rawi Muslim. Nah ini menurut sinten? Menurut Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan ini dalil untuk memperbanyak sholat sunnah. Karena sujud di sini bermakna sholat sunnah, bukan sekedar sujud. Sujud di sini maknanya sholat sunnah. Ora dengan makna yang lain nih, karena sujud kan akeh. Ono sujud dalam sholat, ono sujud tilawah, ono sujud syukur, ono sujud sahwi. Mana yang bisa diulang-ulang banyak? Hanya sholat sunnah. Karena sujud syukur pendakne mendapatkan nikmat yang baru. Ya toh? Sujud tilawah pendakne maca surat As-Sajdah. Ya toh? Pepe akehno angel. Terus apa neh? Sujud sahwi pendakne lali. Sujud dalam sholat ya pendakne sholat 5 waktu. Gak iso diakehno neh kejaba sholat sunnah sakarepmu.
Kenapa sholat sunnah karepmu? Karena sholat sunnah itu ada banyak. Ini tak terangkan tentang sholat sunnah sebelum masuk hadis berikutnya. Ya, pun di catatan sholat sunnah ya. Ya ini kene tak judulnya aksamu sholatis sunnah fil Islam. Pembagian sholat sunnah dalam Islam. Ya. Sholat sunnah dibagi-bagi. Aku ben jawab bel sih. Lagi laris gue. Pilek teko lho. Aku ngantek nggawe iki lho perkara mang gek bengi aku asline pilek. Ape ra budal iki genane wis tak pasrahno Ustaz. Api. Aku ra budal neh. Esuk mang dendem. Wes dendem alhamdulillah. Budal mang tok tengah dalan kok wis tak wis iki slamete kok pileke teko neh. Ape tak prekno. Gak iso Pak Arjito Ustaz Aminah sak Ustaz Ami aku kuwi. Budal wae. Tapi muga cara aku gak ngulang, cara aku santri sing budal taklim aku wis prei jelas gak budal aku pilek kok. Sayangnya aku sing ngulang nek prei ya wis prei akhire kan sakake sing genteni. Alhamdulillah. Jadi aksamu sholati sunnati fil Islam. Macam pembagian sholat sunnah dalam Islam. Sampai ben roh pembagiannya sholat sunnah. As-sholatu sunnati fil Islami mutanawwi'atun wa muta'addidatun. Alhamdulillah. Sholat sunnah dalam Islam itu beragam macam yang banyak. Waqad qasamahal ulama, sungguh ulama telah membagi-bagi ilal aksami mutalifatin ke dalam beberapa bagian khasaba ta'alluqiha bizamani awis sababi awil fardi, berdasarkan keterkaitannya dengan waktu, sebab dan sholat wajib. Jadi sholat sunnah itu ada dibagi diantaranya ada berdasarkan apa itu keterkaitannya dengan waktu, keterkaitannya dengan sebab, dan keterkaitannya dengan sholat fardu. Wadzalika taisiron li fahmiha wal amali biha. Pembagian ini untuk memudahkan ya, memahaminya dan beramal dengannya. Ben iso memudah memahami iki salat apa padha-padha salat sunah. Al qismul awwalu bagian pertama as-sholatu sunnatul mutlak. Salat sunnah mutlak. Ini loh yang paling bisa diperbanyak sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan. Jadi sholat sunnah mutlak. Dia tanpa terikat dan waktu. Oh ngaca wis wae. Wa hiya sholatu allati la tataqayyadu bisababin wala bizamanin wala bifardin muayyanin. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat yang tidak berkaitan dengan sebab zaman waktu, tidak berkaitan dengan sebab, tidak pula berkaitan dengan waktu, tidak pula berkaitan dengan sholat fardu yang tertentu, nggak ada kaitannya sama sekali. Bal yusolli hal muslimu mata syafi wiri awqatil karohah. Tapi sholat mutlak ini adalah dikerjakan seorang muslim kapan saja dia mau, yang penting selain di waktu yang terlarang. Wis iku tok. Kapan saja boleh lakukan di waktu malam, boleh lakukan di waktu siang, boleh lakukan di waktu sholat duha pun sholat mutlak bisa. Di waktu duha maksudnya. Kecuali di waktu terlarang. Waktu terlarang habis subuh, ya kan? Sampai surup, setelah asar surup itu. Antara asar dan maghrib itu antara asar dan maghrib. Tapi ada nanti waktu tersendiri, sebelum maghrib itu ada hadisnya, ada sholat sunnahnya. Boleh, di situ juga boleh sholat mutlak. Yang penting tidak di waktu terlarang. Termasuk di waktu matahari tegak di atas kepala. Sudah masyhur kok waktu-waktu terlarang. Setelah sholat asar, sholat maghrib itu sebetulnya bukan waktu terlarang. Terlarangnya itu di waktu untuk apa setelah asar Setelah asar itu terlarangnya itu di waktu menjelang surup, menjelang matahari terbenam. Mendekati. Iya.
Gampangannya waktu tarhim, contohnya waktu surup, waktu lawang adone ditutup. Seringnya arek sak lep Heeh. setan. Jadi ketika matahari sudah nempel di ufuk, wis hampir tenggelam, sebelum tenggelam tapi sudah nempel, ini waktu surup sampai amblesnya ini. Jika ini Ustaz, kita masuk waktu tersebut, ya kita pas masuk masjid, Ya. ya biasanya kan kita Ya. sholat di masjid ya Ustaz ya. Apakah itu juga bisa dilakukan atau menunggu Ustaz? Untuk sholat yang ada sebabnya, maka itu boleh di waktu kapan saja. Untuk sebagian pendapat atau bahkan mungkin jumhur ulama membolehkan. Untuk yang ada sebabnya, sholat tahiyat masjid, sholat syukril wudhu, itu boleh di waktu kapan saja. Jadi meskipun waktu surup kita masuk masjid, langsung sholat tahiyat masjid. Karena ada dalil khusus. Ya, ada dalil khusus. Untuk sholat mutlaknya yang nggak boleh. Dalil khusus. Niat sholat tahiyatul masjid. Iya, tahiyat masjid boleh. Contoh lain, kalau ada orang meninggal habis asar, Nggak boleh. Habis asar sebenarnya boleh, yang nggak boleh mendekati surupnya. maksudnya tetap disolati jenazah. Iya, boleh. Yang nggak boleh mendekati surupnya. Nih. Jadi ada rincian detailnya itu. Ada rincian detailnya. Bukan semata-mata habis asar, yakni waktu surupnya yang nggak boleh. Jadi newes waktu surup kok ape sholat jenazah tunda dulu sampai setelah maghrib. Ada sebab yang dilarang mendekati. Iya. Iya itu yang patennya di situ. Iya terlarang nggak boleh juga. Ban. Ya, jadi apa mang sholat sunnah mutlak dulu nggih. Karena boleh karena menjelang matahari terbit itu juga penyembahan berhala. Itu waktu-waktu yang terlarang itu karena seperti itu. Kenapa apa waktu terlarangnya itu karena tasabuh menyerupai penyembah matahari. Nggih. Nah, maka kalau untuk sholat yang ada sebabnya masih dibolehkan itu loh. Jadi terlarangnya itu bukan mutlak gitu loh. Makanya untuk yang ada sebabnya termasuk sholat tahiyat masjid itu masih dibolehkan. Ini harus diperjelas. Habis subuh waktunya kapan dilarang? Hah? Kenapa? Setelah subuh sampai matahari terbit baru sholat itu, sholat apa? Suruk itu yang baru boleh. Di waktu sholat suruk itu, yakni waktu duha awal itu baru boleh sholat lagi. Berarti yang dilarang itu apabila matahari belum sepenggalah itu. Iya. Belum satu tombak itu. Sebelumnya nggak boleh. Nggak boleh. Setelah satu tombak Baru boleh ya. boleh. Iya. Masuk awal duha. Awal duha. Jadi suruk itu sebenarnya awal duha. Itu baru boleh kegiatan sholat. Yang selain itu zikir, ada zikir pagi kan? Zikir pagi itu panjang itu sampai bar subuh nek oleh maca alon-alon maca kabeh misale la ilaha illallah kalah wae maca ping 100 misale lainnya juga sing ping 100 maca ping 100 itu sudah sampai itu sampai waktu suruk itu. Ora usah mikir sholat sunah mutlak gitu loh. Ojo. Kecuali sampean baru masuk masjid, nanti sholat tahiyat masjid beda lagi. Karena itu penghormatan kepada masjid. Jadi sholat sunnah mutlak itu yang paling kita bisa memperbanyak. Ya ini yang tidak terkait waktu dan apa itu sebab dan waktu. Gak ono sebabnya gak apa. Ya sholat itu aja tujuannya. Nggih. Muayyanin nggih, gak ada wala bi fardin juga tidak mengikuti sholat fardu bal yusallihal muslimu mata sya'a fi ghairi awqatil karohah. Bahkan boleh seorang muslim itu nggih kapan saja dia sholat nggih, yang penting bukan waktu yang terlarang. Tolaban litaqarrubi ilal ta'ala nggih, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niate piye ya lillahi ta'ala ngono ae gitu. Kok usole sunatal mutlaq yo gak ngono gitu loh. Niate yo tolaban litaqarrubi ilallah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, sholat 2 rakaat. Karena sholat lail dan sholat nahar itu matna dua-dua ini gak batasan loh, dua-dua ini afdoliyahnya. Mulanya ono sholat lebih dari 2 sholat witir iso 5 langsung ya kan,
Oh, gak dua-dua kan? Ono 3 langsung karena dua-dua ini maksudnya yang paling afdol itu dua-dua itu. Kalau 4 rakaat 1 salam itu 4 rakaat 1 salam bisa ada dalilnya. Tapi nek 4 rakaat 2 tahiyat 1 salam itu yang enggak ada dalilnya. enggak pakai Dalam 4 rakaat 1 salam itu apakah Fatihah ya Fatihah sama surat? Untuk Fatihah sama surat itu suratnya itu kan sunnah. Insya Allah boleh semuanya. Boleh semua. Iya. Karena sholat sunnah itu dua kabeh itu semuanya pakai Al-Fatihah dan sunnah baca surat gitu. Kecuali di sholat fardu itu ada perselisihan pendapat. Untuk rakaat kedua ketiga pendapat yang paling kuat nggak baca surat gitu loh. 3-4 Iya 3-4. Aku mang muni piye? 2-3 Oh kleru Pak berarti. Yo, sing penting sing ngrungokno wis paham ngono. Berarti gak ngantuk ya? Sing penting sing ngrungokno wis paham. Gak ngantuk ngantuk ya. Karpe iki 2 Pak, tapi munine karpe 3 munine 2 gitu nih. kleru tak sensor Mboten napa-napa, sing ngrungokno wis paham ngono. Tujuannya ngoten nggih, salat mutlak itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya sampean, mulane wong kadang diarani salat hajat, sebenarnya salat mutlak. Aku iku bakulanku kok lagi sepi, merek ning gone Allah salat. Allah Akbar salat. Perkara bakulane sepi merek ning gone Allah kan. Perkara bakulane sepi merek ning gone Allah. Perkara pengen dijodoh merek ning gone Allah dengan salat sunah mutlak. Terus wong ngarani salat hajat itu loh. tapi sebetulnya Rungokno iku. Ya salat sunah mutlak kuwi mendekatkan diri kepada maksudnya dia duwe hajat terus nglakoni salat sunah ngono lho. sebetulnya kriteria sholat aja itu kan enggak ada Nggak ada makanya sebenarnya kita sholat itu ya punya hajat. Hajatnya apa? Mendekatkan diri pada Allah. Hajatnya awake dhewe ben digampangno uripe karo Allah, ben digampangno ibadah ngene Allah. Itu juga bagian dari hajat kita. Kita sholat sunah nggak mungkin kita nggak punya hajat itu loh. Sebenarnya seperti itu nek cara kula. Mosok jenengan sholat gak duwe hajat? Pasti punya gitu loh. Maka itu loh. Niat. Ya, saya usoli neh. Sunatal hajati nggih. Ya Allah taala. Ya sebenarnya salat sunah mutlak nggih karepem apa wae iku terserah. Sing penting lillahi taala iku akeh. Lillahi taala minta ditolong Allah, diselesaikan masalah iku juga bagian dari lillahi taala nggih. Kita bergantung kepada siapa lagi? Misalkan kita itu dalam kesulitan, terus kita sholat sunnah 2 rakaat mutlak. Ya, tujuannya ben dibantu Allah menyelesaikan masalah. Kan nggak ada masalah kan? Kita berarti bergantung kepada Allah lewat mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat sunnah mutlak. Boleh saja. Makanya niat itu, makanya innamal a'malu binniyat itu di sini. Lillahi ta'ala itu nggak pengen apa-apa, nggak harus pengen masalahnya selesai. Misalkan aku ikut kesusahan ya Allah terus sholat gitu kan, di dalam sujudnya berdoa minta dibantu oleh Allah, kan bisa, tidak ada masalah itu, tidak ada masalah kapanpun ya. Sampai ingin dibantu oleh Allah kesulitan ya, iki piye kok ekonomi gonjang-ganjing misalnya kesulitan terus sholat sunah 2 rakaat ya, mendekatkan diri kepada Allah, di dalam sholat dia berdoa ya Allah bantu aku ya Allah, tolonglah usahaku misalkan, boleh. Kan seperti itu, di hati punya niat seperti itu boleh. Kita minta tolong kepada siapa lagi kalau kepada Allah, kan seperti itu. Itu mana iya kan abudu, wa iya kan astain gitu loh. Oh gak salah sebenarnya gitu loh. Gitu. Enak kan sebenarnya kalau itu. Enak kita menjaluk sapa meneh kan. Bukan berarti sholat kita karena itu, bukan. Karena kita memang minta kepada Allah, kita disuruh minta kepada Allah gitu loh. Ya, nek pemahamannya ngono kan penak to kita itu sebenarnya gitu loh. Nah, itu loh. Nah. Taubat itu ada enggak Ustaz? Ada. Mau ada? Ada. Ada dalil? Ada dalilnya, ada hadisnya. Lain waktu. Ya, lain waktu kita bahas nggih. Nanti tak carikan. Ya, ada dalilnya untuk tobat memang ada. Ya, memang ada dalilnya nggih. Oleh sebagian ulama sing tidak meyakini adanya sholat sunah tobat itu dimasukkan sholat sunah mutlak. Artinya ngene, ketika orang itu bertobat terus ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, bisa jadi seperti itu. Mungkin nanti tak carikan. Yang jelas ada dalilnya, aku pernah dapat. Gitu. Iya, soheh. Oh, coba ben. Moga
Engko umpama dhaif tak sebutno dhaif, guri tagan iki lho sing sahih gitu lho. Gitu. Ini yang pertama iki. Al-qismus tsani, bagian kedua, as-sholatu sunnatu al-muqayyadu biz-zaman. Salat sunnah yang terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Itu yang kedua. Wa ya sholatu allati syuri'at fi waqti muayyanin la tu'adda ila fihi. Yaitu salat sunnah yang disyariatkan di waktu tertentu yang tidak dilakukan kecuali di waktu tersebut. Fa idza kharaja waqtuha fatafadluha. Ketika waktunya sudah keluar ya sudah tidak bisa dilakukan. Ka sholatid duha, kayak sholat duha. Waktunya hanya di sholat duha. Wa sholatul witri, sholat witir. Waktunya juga hanya di sholat witir di malam hari. Di siang hari nggak bisa. Kecuali ada hadis nanti yang menjelaskan, nek lupa nggak sholat witir, wis keturun ternyata nggak terbangun, maka setelah bangun tidur dia meskipun sudah pagi boleh sholat witir. Nanti ada hadisnya, ada di Bulughul Maram ini nanti ya. Untuk kejelasan lebih lanjutnya, rinciannya ada di Bulughul Maram ini ya. Kemudian al-qismus tsalis, bagian ketiga, as-sholatu sunnatut tabi'atul lil faraid. Salat sunnah yang mengikuti salat 5 waktu. Yakni wa ya as-sholatu sunnatu allati syuri'at qabla al-faraidi aw ba'daha, yaitu salat sunnah yang dilakukan sebelum salat fardu maupun sesudah salat fardu, yakni salat qabliyah ba'diyah. Wa tusama bi sunnatir rawatib, dinamakan sunnah rawatib. Itu tujuannya apa? Wahiyya mimma yukmilu naqsal fardi wa yajburu khalalahu. Tujuan sholat sunnah rawatib ini, nih sampean pengen dekatkan diri, pengen disafati Nabi, jadi kancane Nabi nih swarga mau, pakai sing akehno ning sholat mutlak. Nih sholat sunnah rawatib itu intinya yo masuk juga sebenarnya, cuma intinya masuknya lebih di menyempurnakan sholat fardu. Yeah. Tujuan utama sholat rawatib menyempurnakan sholat fardu. Lah ya menutup kesalahan sholat fardu itu tujuan utamanya. Jadi sholat sunnah qobliyah ba'diyah tujuan utamanya nambal sholat wajib itu. Makanya ketika apa itu sampean sholat wajib itu lobang takoki ono enggak sholat sunnah, itu sholat qobliyah ba'diyah ini. Intinya. Supaya dibangunkan rumah di surga. Iya ada. Iku nek sholat 12 rakaat. Genap 12 rakaat. Nih, untuk menutup atau menambal sholat wajib. Al-qismur rabi, bagian keempat, as-sholatu sunnatu al-muqayyadatu bisabab. Sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Apa contohnya, Pak? Mau sing ditakokno Pak niku mau sholat sunnah tahiyat masjid, ya. Aku lali yo. Lho, mare sing mlebu ngene iki tok lho Pak Mare. Aku lho wali wong-wong iki jenenge lali. Aku lali tenan, Pak Eko mbok Pak sapa? Pak Yanto, Pak. Mboten. Mboten Pak Yanto, iku lho Pak Yanto. Ini aku Pak Yanto terus dihafal. Gak asline aku rada eling aku. Mboten, kula mboten kadang mboten terpikir lah sing ngeten-ngeten iki ngeten. Mulane aku kadang digedhingi wong wis nganggur, gedhingi aku nganggur, aku wis lali ngono lho. Enggak serius menghafal. Heeh, ora maksudnya ambek wong-wong kuwi piye aku iku. Lali, mbok piye mari kaken sing tak pikir, Pak. Sing tak pikir mari belajar. Sinau mungkin kaken mikir kuwi lho aku liyane terlupakan. Ya maaf Pak Eko. Mulai kadang-kadang aku digedhingi wong nganggur, monggo aku dhewe lali kok mari. Nggih. Apa mau? Wa hiya as-sholatu allati yushra'u fi'luha inda wujudi sabab. Ya, yakni salat yang disyariatkan ketika adanya sebab. Muayyanin, sababin muayyanin yang jelas nggih. Tertentu, sebab tertentu. Fa idza wujida sabab syuri'at as-shalah wa idzan tafa sabab nggih, nek gak ana sebab intafa masyru'iyatiha, maka tidak ada juga syariat salat. Contohnya ka salat tahiyatul masjid wa salatil wudu, salat tahiyat masjid dan salat wudu. Sampun nggih sampai temawon. Aku dhewe ya wis pilek wis kudu ngajak wis ngene 4:30. Nggih, ambek tak kei PR pertanyaan nggih. Apakah ada nggih
sholat qobliyah isya? Pertanyaannya, apakah ada sholat qobliyah isya? Kalau ada, carikan dalilnya. Itu pertanyaannya untuk minggu depan. Yo takok-takok. Nah makanya sampean tau roh akeh wong nglakoni? Ya juga kan? Ono to ora iku, ono dalile to ora? Sampean nek nglakoni ayo. Nah, ini PR nggih, pertanyaan ini PR untuk apa iku Ahad depannya lagi jadwal kula. Bertanya lewat WA boleh tuh Ustaz ya? Boleh. Takut aku jadi jawab tuh ya. Takut aku patake. Mboten ini pertanyaan umum lho nggih, mboten mesti harus jawab semuanya tapi kula ngajak ben mikir ngoten niki. Kalau qobliyah maghrib. Aku takoke iki qobliyah isya nggih. Masalah pembahasan detailnya besok nggih. Masalah pembahasan detailnya besok kula sing tangleti apakah ada sholat qobliyah isya. Kalau ada mana dalilnya gitu. Karena kita semua kebanyakan melakukannya gitu gitu. Nanti ya wallahu taala alam, semoga kajian ini barokah bermanfaat, menambahkan ilmu kita, menambahkan wawasan kita agar kita juga introspeksi diri apakah yang kita kerjakan itu sudah ada ilmunya atau tidak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.